Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi an na'tasima bihablihi jami'a wa nahana 'anit tafarruq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, siswi SMK Negeri 1 Bojonggede, akhwat tangguh Nesabo yang Umi cintai dan Umi banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal 30 Juli 2021 kita kembali melaksanakan kegiatan keputrian atau pengajian akhwat Nesabo SMK Negeri 1 Bojonggede. Tiada kata yang patut kita haturkan selain puji dan syukur yang harus kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia nikmat iman, nikmat Islam, serta hidayah dan inayahnya, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terutama yang paling penting, yang paling perlu kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga apa yang sudah Allah berikan berupa nikmat iman dan Islam ini menjadikan kita tetap istiqomah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa nikmat sehat wal afiat yang paling penting, karena itu adalah salah satu nikmat yang kalau kita tidak memilikinya, kita tidak mungkin bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, di mana pada saat ini banyak sekali orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan tetangga dan orang-orang yang kita kenal sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mereka sedang mengalami musibah sakit, sehingga kita yang masih diberikan kesehatan patut untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pertemuan pertama dalam kegiatan rutin yaitu pengajian Jumat akhwat tangguh Nesabo akan kita mulai pada hari ini. Anak-anakku solihah-solihah SMK Negeri 1 Bojonggede yang Umi banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pertemuan pertama pengajian akhwat Nesabo atau biasa disebut dengan kegiatan keputrian. Mengapa kita tetap harus melaksanakan kegiatan ini walaupun secara virtual? Karena keimanan dan Islam yang telah ada dalam hati kita, kalau tidak dicas, kalau tidak diperbaharui, maka akan lambat laun akan melemah. Karena pada dasarnya keimanan seseorang itu ada waktunya naik dan ada waktunya turun. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Islam selalu memperkuat keimanan yang ada dalam diri kita dengan mengikuti kajian-kajian. Salah satunya bagi kalian para pelajar muslimah, kita mengikutinya melalui kajian keputrian ini. Baik, pada kesempatan kali ini Umi akan menjelaskan atau membahas tentang hakikat dari ukhuwah Islamiyah. Sesuai tema kita kali ini adalah satukan barisan, perkuat ukhuwah Islamiyah dengan pengajian akhwat. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kegiatan pengajian, salah satu tujuannya selain kita untuk menimba ilmu, selain untuk memperkuat keimanan kita, selain untuk menambah wawasan keagamaan kita, salah satunya adalah supaya kita terjalin silaturahmi yang kuat antara satu sama lain. Apalagi sudah hampir 2 tahun kita tidak bertatap muka secara langsung,
baik dengan guru ataupun dengan teman. Nah, salah satu kegiatan atau salah satu cara untuk kita tetap menjaga silaturahmi adalah dengan mengikuti kegiatan pengajian Akhwat Nesabo ini. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah itu? Rasulullah SAW pernah membuat gambaran indah tentang persaudaraan antara pemeluk agama Islam, antara kaum muslimin, yaitu beliau melukiskan bahwa persaudaraan antara ikatan keagamaan, antara ikatan orang muslim dengan muslim lainnya, yaitu diibaratkan seperti satu tubuh. Satu tubuh manusia itu diibaratkan adalah sebagai persaudaraan antara kaum muslimin. Mengenai perumpamaan tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Matsalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintainya, saling menyantuninya, saling berkasih sayangnya adalah laksana kesatuan satu tubuh. Apabila satu dari bagian tubuh tersebut merasakan sakit, maka seluruh badan akan turut merasakannya, seperti demam dan yang lainnya. Itulah perumpamaan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara orang-orang beriman di mata agama. Alangkah indah perumpamaan yang sudah Allah berikan melalui Rasulnya tentang ukhuwah Islamiyah tersebut. Sungguh indah apa yang dikatakan Rasulullah. Ini menunjukkan betapa erat dan dekatnya hubungan antara seorang yang beragama Islam dengan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun di antara mereka ada perbedaan-perbedaan, antara lain perbedaan mazhab, perbedaan politik, perbedaan warna kulit, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan-perbedaan bahasa, serta perbedaan lainnya. Namun, ketika mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, mereka dikatakan satu tubuh, saling bersaudara dalam ikatan keislaman. Dan inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita boleh berbeda bangsa, boleh berbeda bahasa, berbeda suku, adat istiadat, bahkan warna kulit serta bahasa. Namun dalam ukhuwah keislaman kita tidak boleh saling terpecah. Itulah indahnya ukhuwah Islamiyah. Ketika seseorang bersatu dengan yang lain, itu semuanya dinamakan ukhuwah, tapi ukhuwah itu berbeda. Jika seseorang bersatu dalam sebuah kelompok, itu adalah ukhuwah juga. Kemudian seseorang sama negaranya, bangsanya, itu disebut dengan ukhuwah watoniyah. Dan itu semua masih tidak kalah, masih tidak setinggi atau sekuat ukhuwah Islamiyah. Masih kalah kekuatannya dengan kekuatan Islamiyah. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah ini terjalin dari mulai dunia bahkan sampai ke akhirat nanti. Kalau hubungan yang terjalin di antara seseorang dengan orang lain karena ikatan persaudaraan lain, karena sebangsa, satu bahasa atau apapun, itu hanya cukup di dunia saja. Namun ukhuwah Islamiyah itu akan terjalin dari dunia sampai akhirat. Anak-anakku, akhwat tangguh Nesabo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah mudah diucapkan namun sulit untuk dipraktikkan. Betul? Kebanyakan dari kita paham tentang apa itu ukhuwah Islamiyah. Namun ketika untuk mempraktekannya, ketika kita disuruh untuk menjalankannya sesuai dengan perintah Allah, sangat-sangat sulit. Aplikasinya dalam berbagai situasi dan kondisi sehari-hari itu sangat-sangat sulit. Namun perlu disadari bahwa mewujudkan persaudaraan Islam dalam arti yang sebenarnya itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Meski tidak ada fakta atau perjanjian tertulis bahwa umat Islam harus bersatu
dalam ukhuwah Islamiyah, namun ini merupakan perintah yang tertulis dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan berpegang eratlah kamu kepada tali Allah, wahai umat Islam, dan janganlah kamu saling terpecah belah. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itulah pesan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran. Allah melarang kita untuk saling berpecah belah, walaupun banyak sekali perbedaan yang terjadi di antara kita. Karena apa? Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk saling bahu-membahu, saling bersatu, dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Ukhuwah Islamiyah itu wajib dijalin antara kita, dan Allah melarang segala bentuk perbuatan yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah ini, yang bisa memecah belah antara satu dengan yang lain. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menjalin ukhuwah Islamiyah dengan baik, supaya persaudaraan antara kita umat Islam tetap terjaga dengan baik? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam tetap menjaga supaya ukhuwah Islamiyah ini terjalin antara kaum muslimin. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dan kita terapkan supaya dapat membentengi persatuan dan kesatuan umat Islam. Kelima hal ini termasuk dalam hak dan kewajiban ukhuwah Islamiyah yang ditetapkan dalam Islam. Apa saja 5 hal atau 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menutup aib saudara kita yang seiman. Jadi apabila teman kita, keluarga kita, saudara kita yang mempunyai aib atau mempunyai keburukan, tidak sepantasnya bagi kita untuk mengumbar aib tersebut. Kewajiban kita adalah menutup rapat-rapat aib tersebut. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki aib. Pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Maka kita tidak boleh mengumbar aib sesama kita. Kenapa? Karena diri kita sendiri tidak suka jika aib kita diumbar, jika ada orang yang mengumbar-ngumbar keburukan kita. Nah, tidak ada satu manusia pun yang terbebas dan bersih dari cacat. Setiap perilaku manusia pasti ada keburukannya. Namun, ibarat pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak terlihat, namun kuman di seberang lautan itu tampak. Rasanya menjadi suatu yang menyenangkan apabila kita mengorek-ngorek aib saudara kita, sementara kita tidak menyadari bahwa keburukan kita itu lebih besar daripada keburukan saudara kita. Ingat bahwa menyebar aib saudara sama saja dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Apakah kita suka? Tentu saja kita merasa jijik. Kita harus mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudara kita. Kita jaga kehormatan mereka. Kita tutupi kekurangan mereka dengan saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi, tidak mengumbar aib mereka. Dengan demikian, tidak terjadi permusuhan, tidak jadi pertengkaran, tidak terjadi perpecahan antara satu dengan yang lain. Itu adalah cara yang pertama. Sebagaimana Rasulullah SAW yang bersabda dalam hadisnya, "Man radda an aradi akhihi kana lahu hijaban minan nar." Siapa saja orang yang suka menutupi aib keluarga atau aib saudaranya, maka orang tersebut akan terhalang atau tertutupi dari siksa api neraka. Nah, itu adalah balasan yang sangat baik dari Allah bagi orang yang mampu menutupi aib saudaranya. Yang kedua apa? Cara kita supaya silaturahim atau ukhuwah Islamiyah tetap terjaga adalah dengan saling memaafkan. Ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, rasanya sulit sekali untuk memaafkan, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hati. Hati yang sudah tersakiti sulit sekali untuk kembali menjadi bersih. Namun, langkah kedua ini perlu
dilakukan dalam hubungan kita sesama makhluk Allah. Di sela interaksi sosial yang kita lakukan, mungkin ada saja hal-hal yang mengakibatkan kesalahpahaman, mengakibatkan orang lain sakit hati. Namun, kelapangan hati kita dibutuhkan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka tidak ada salahnya, bahkan wajib bagi kita untuk meminta maaf kepada saudara kita. Namun sebaliknya, jika ada saudara kita yang menyakiti hati kita, berbuat salah kepada kita, maka sudah sepatutnya lah kita berlapang dada untuk membukakan pintu maaf bagi saudara kita apabila dia meminta maaf. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Maka dari itu, kita sudah selayaknya untuk saling berlapang dada, saling memaafkan apabila ada saudara kita yang melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ampunan Allah dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan, tunggu sampai mereka berbaikan. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah membuka pintu surga hari Senin dan Kamis. Allah selalu memberikan ampunan pada 2 hari ini. Namun, ampunan Allah ini akan terjaga, akan terhalang apabila ada seseorang yang masih saling menyimpan dendam, yang masih saling bermusuhan. Alangkah meruginya jika kita saling menyimpan dendam dan tidak memaafkan satu sama lain, karena Allah akan menutupi kita dari ampunannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu apa yang ketiga? Cara kita untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah yang ketiga adalah dengan melepaskan kesulitan sesama muslim. Jika kita dimintai untuk memilih untuk antara kemudahan dan kesulitan, Allah meminta kita memilih, mau sulit atau mau mudah. Tentu saja kita akan memilih kemudahan. Tidak mungkin ada orang yang ditanya mau sulit atau mudah, kemudian minta kesulitan. Pasti semua orang ingin jalannya mulus, ingin kehidupannya itu berjalan dengan baik, ingin selalu kesenangan yang dia rasakan tanpa merasakan kesulitan. Namun, namanya hidup pasti ada senang, ada susah, ada mudah, ada sulit, ada kaya, ada miskin. Itulah konsep bahkan rumus kehidupan yang sudah Allah tetapkan dan sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, untuk itu, karena hidup tidak selalu mulus, ada kalanya kita mengalami kesulitan, ada kalanya kita mengalami kesenangan. Bahkan ketika kita senang, maka sepatutnya lah kita menengok saudara-saudara kita, mungkin ada yang dalam keadaan kesulitan. Terkadang kesulitan timbul, membuat sebagian orang kehilangan orang-orang yang disayangi. Musibah yang menimpa seperti gempa bumi, tsunami, serta gunung meletus atau musibah bencana alam lainnya, itu menimbulkan kerugian di berbagai hal, baik kerugian jiwa ataupun kerugian harta benda. Maka sebagai seorang yang bersaudara, ketika ada saudara kita yang mengalami musibah tersebut, sudah sepatutnya lah, bahkan menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka meringankan bebannya, baik meringankan beban batin mereka, kejiwaan mereka, ataupun dari segi material. Allah sangat menganjurkan kita untuk saling berbagi, untuk saling memudahkan kesulitan orang lain. Allah tidak suka, paling tidak menyukai orang yang suka menyulitkan orang lain. Ketika kita memudahkan perkara saudara kita, maka Allah akan memudahkan perkara kita. Kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah saling bersaudara. Jadi kewajiban kita membantu mereka. Bahagiakan orang-orang yang sulit, bantu orang-orang yang sedang kesusahan. Duka mereka adalah duka kita, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Rasa sakit yang mereka alami juga akan kita rasakan, karena kita adalah satu tubuh. Jika ada yang sakit satu anggota badan, yang lain ikut merasakan sakit. Itulah seperti perumpamaan yang tadi sudah Rasul katakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya, siapa orang yang melampangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkan
malapetaka bagi dirinya di hari kiamat nanti. Allah akan tetapkan hamba yang tolong-menolong. Selama hamba itu sudi untuk menolong saudaranya, maka Allah akan menolong. Jadi pertolongan Allah itu akan datang selama kita mau sudi untuk menolong saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Ini adalah perkataan Rasulullah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong, selama yang dikatakan itu adalah hadis Rasul dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu adalah apa cara untuk tetap supaya ukhuwah Islamnya itu terjalin dengan erat, yaitu saling berbaik sangka, menanamkan husnuzon terhadap sesama. Jadi sikap baik sangka adalah tetap menjaga prasangka kita terhadap saudara kita dengan baik. Jangan berburuk sangka dan jangan pernah kita bersuuzon terhadap saudara kita. Sikap baik sangka tidak berarti kita kehilangan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan orang lain. Namun, baik sangka adalah akhlak yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya kepada hamba-hambanya. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada saudara kita agar tidak mudah terjebak ke dalam buruk sangka yang bisa mengakibatkan gangguan dalam hubungan antara sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula sebagian kamu menggunjing sebagian lain. Apakah suka di antara kamu ada yang memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentunya tidak. Pasti kamu merasa jijik. Takutlah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Itulah firman Allah mengenai larangan untuk berburuk sangka. Selain berburuk sangka, dalam ayat ini Allah melarang kita untuk saling mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya kita sangat suka mencari kesalahan orang lain, padahal kita lupa bahwa kekurangan dan kesalahan diri kita itu amat banyak. Lalu yang kedua, Allah melarang kita untuk saling menggunjing, mengumbar aib saudara, membicarakan keburukan saudara kita. Kenapa? Allah mengibaratkan orang yang suka mengunjing saudaranya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tentu saja kita tidak suka dan merasa jijik. Betul kan? Baik, itu adalah yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana caranya supaya persaudaraan kita tetap terjalin dengan erat? Yaitu dengan cara mendoakan, saling mendoakan satu sama lain. Itulah hakikat ukhuwah Islamiyah. Jadi dalam diam kita, dalam sujud panjang kita, dalam munajat kita kepada Allah, ada doa yang terselip untuk saudara-saudara kita seiman. Seperti salah satu contoh doanya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mengapa doa ini seringkali kita dengar apabila ada orang yang melantunkan doa dalam sebuah acara? Karena doa ini diperintahkan oleh Allah. Kita, saudara seiman, saudara seislam, itu diperintahkan oleh Allah untuk saling mendoakan. Doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita doakan agar segera disembuhkan oleh Allah dan diberi kesabaran dalam menghadapi ujian Allah. Yang sedang mengalami musibah kematian, mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah. Allah jadikan yang ditinggal itu diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Selanjutnya, doa-doa itu adalah doa yang kita lantunkan. Salah satunya adalah dengan cara kita mendoakan supaya Allah memberikan ampunan bagi saudara-saudara kita yang beriman. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah adalah doa yang harus kita sering lantunkan di akhir-akhir sujud panjang kita ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku,
dosa orang tuaku, dan ampunilah dosa-dosa orang yang beriman, dosa-dosa orang Islam seluruhnya, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Itu adalah doa yang paling baik bagi saudara-saudara kita. Dengan saling mendoakan dalam diam, itu adalah bentuk ukhuwah Islamiyah. Kita saling menyayangi satu sama lain dengan saudara seiman kita. Kemudian, nah, seperti doa yang tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengumandangkan doa yang tadi sudah ibu bacakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami tetap terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah doa yang diabadikan dalam Al-Quran yang Allah sendiri sering, yang Rasulullah sendiri sering melantunkannya. Anak-anakku, akhwat tangguh Nesabo yang Umi banggakan, inilah 5 langkah untuk membentengi dan memperkuat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamnya sesama pemeluk agama Islam. Persatuan tidak sebatas teori di atas kertas yang disampaikan dalam bentuk ceramah dan tulisan. Namun, persatuan itu harus tetap dihadirkan dan kita wujudkan dalam bentuk membela serta kehormatan saudara-saudara kita. Kita realisasikan ukhuwah Islamiyah dengan bentuk saling memaafkan, saling tolong-menolong, saling menutupi aib sesama, saling mendoakan, dan serta saling berbaik sangka antara satu sama lain. Hindarkanlah perilaku-perilaku yang mengakibatkan perpecahan, saling bermusuhan antara umat muslim di seluruh dunia, terutama di negara kita Indonesia ini. Mari satukan tekad, kuatkan ukhuwah Islamiyah dengan cara-cara yang 5 tadi. Itulah tadi yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan keislaman kalian. Dan yang paling penting adalah kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib dan sunnah yang lainnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai umur panjang, kemudian dibukakan hatinya supaya dapat menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh para guru, dan yang paling penting adalah diberi kekuatan serta ketetapan iman dan Islam, karena ini adalah satu-satu bekal kita menuju kehidupan akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.